Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Susmitasari dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris kelas A pagi semester 3 dengan NIM 322110074. Di sini saya akan menjelaskan mengenai plagiarisme. Plagiarisme atau sering disebut dengan plagiat adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan dan pendapat dirinya sendiri. Plagiat dapat dianggap sebagai tindak pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Dalam dunia pendidikan, pelaku plagiarisme dapat mendapat hukuman berat seperti dikeluarkan dari sekolah atau universitas. Pelaku plagiat disebut sebagai plagiator. Singkat kata, plagiat adalah pencuri karangan milik orang lain. Dapat juga diartikan sebagai pengambilan karangan atau pendapat dan sebagainya milik orang lain yang kemudian dijadikan seolah-olah milik dirinya sendiri. Setiap karangan yang asli dianggap sebagai hak milik si pengarang dan tidak boleh dicetak ulang tanpa izin yang mempunyai hak atau penerbit karangan. Sesudah 2x24 jam berita surat kabar tersiar, maka seseorang dapat mengambil alih dengan syarat harus menyebutkan sumbernya. Plagiarisme juga tidak mengacu kepada hasil karya tulis saja, melainkan juga hasil karya musik, desain, dan lain-lain. Selanjutnya juga di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa cara menghindari plagiarisme. 5 cara menghindari plagiarisme dalam tulisan Anda. Untungnya tidak semuanya menakutkan. Menghindari plagiarisme sebenarnya mudah dilakukan karena Anda sudah memiliki pemahaman dasar tentang apa itu plagiarisme. Untuk membantu Anda menghindari tabu ini, berikut cara menghindari plagiarisme dalam tulisan Anda. Yang pertama ada, sebutkan sumber Anda saat menyinggung ide atau kata-kata yang bukan milik Anda. Tambahkan kutipan dalam tulisan Anda yang mengidentifikasi nama lengkap sumber, tanggal penerbitannya, dan elemen kutipan lainnya yang diperlukan oleh panduan gaya yang Anda ikuti. Yang kedua ada, sertakan kutipan jika Anda memasukkan kata-kata sumber ke dalam tulisan Anda. Kata demi kata, salah satu cara paling sederhana namun jelas untuk menghindari plagiarisme adalah dengan menggunakan tanda kutip di sekitar teks yang menunjukkan bahwa kata-kata tersebut bukan milik Anda. Kutipan langsung juga harus mengutip sumbernya, sehingga pembaca tahu dari siapa kutipan itu berasal. Yang ketiga ada parafrase. Parafrase adalah penulisan ulang ide atau informasi-informasi sumber ke dalam kata-kata Anda sendiri tanpa mengubah artinya. Tapi hati-hati, parafrase bisa masuk ke dalam plagiarisme jika dilakukan dengan tidak benar. Berhasil parafrase tanpa menjiplak melibatkan sedikit harian. Susun ulang dan format tulis Anda dengan cara yang orisinal. Dan cobalah untuk tidak menggunakan terlalu banyak kata atau frasa serupa dari sumbernya. Kuncinya adalah melakukan tanpa mengubah makna dari ide itu sendiri. Ingat, Anda masih menggunakan ide orang lain sehingga Anda harus menyertakan kutipan ke sumbernya. Keempat ada, presentasikan ide Anda sendiri. Alih-alih meniru ide atau kata-kata sumber, jelajahi apa yang Anda katakan tentangnya. Tanyakan pada diri sendiri perspektif atau poin unik apa yang dapat Anda sumbangkan dalam tulisan Anda yang sepenuhnya milik Anda sendiri. Ingatlah bahwa jika Anda menyinggung ide atau kata-kata sumber untuk membingkai poin Anda sendiri, Anda perlu menerapkan pedoman di atas untuk menghindari plagiat. Jika Anda menulis tentang topik yang sama untuk beberapa tugas, mungkin Anda tergoda untuk mendaur ulang beberapa kata Anda sebelumnya. Ini disebut plagiat diri sendiri. Risiko yang terkait dengan plagiarisme diri sama tingginya jika penerbit atau instruktur Anda tidak memberi Anda izin untuk menggunakan kembali karya lama Anda. Kelima ada, gunakan pemeriksaan plagiarisme. Saat melakukan penelitian Anda tentang suatu topik, beberapa frasa atau kalimat mungkin melekat dengan
baik pada Anda sehingga Anda secara tidak sengaja memasukkannya ke dalam tulisan Anda tanpa kutipan. Jika ragu, gunakan alat pemeriksaan plagiarisme online. Dapat membantu Anda mengetahui masalah ini sebelum mengirimkan pekerjaan Anda. Grammarly juga menawarkan pemeriksaan plagiarisme yang memindai teks Anda untuk mencari konten pinjam secara gratis. Alat-alat ini memberi tahu Anda apakah bagian dari tulisan Anda diciplak atau tidak, dan beberapa bahkan menyoroti kata-kata atau kalimat-kalimat tertentu yang menjadi perhatian dan mengidentifikasi dari mana teks itu berasal. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi kutipan. Kutipan adalah pengulangan kalimat, frasa, atau bagian dari ucapan atau teks yang dikatakan atau ditulis seseorang. Dalam pidato lisan, itu adalah presentasi dari sebuah ucapan, yaitu sesuatu yang benar-benar dikatakan pembicara, yang diperkenalkan oleh penanda kutipan seperti kata kerja mengatakan. Misalnya, John berkata, "Saya melihat Maria hari ini." Kutipan dalam pidato lisan juga ditandai dengan prosodi khusus selain penanda kutipan. Dalam teks tertulis, kutipan ditandai dengan tanda kutip. Kutipan juga digunakan untuk menyajikan bagian pernyataan terkenal yang secara eksplisit dikaitkan dengan kutipan ke sumber aslinya. Pernyataan tersebut ditandai dengan tanda kutip. Kutipan sering digunakan sebagai perangkat sastra untuk mewakili sudut pandang seseorang. Mereka juga banyak digunakan dalam bahasa lisan ketika lawan bicara ingin menyajikan proposisi yang mereka ketahui melalui desas-desus. Yang terakhir ada meringkas. Meringkas dianggap sebagai proses pengambilan informasi dari bab, teori, atau tulisan yang relatif lebih panjang dan membuat versi yang lebih kecil yang mencakup semua fakta dan poin utama dari versi aslinya. Contoh meringkas adalah penulisan deskripsi 3-4 kalimat yang mencakup semua poin utama dari sebuah cerita atau puisi. Oke.